Assalamualaikum para pemirsa dan good evening all everybody semua. Jelang tengah malam, talk show misteri horor mencekam dan mengerikan. Malam ini saya kedatangan sahabat saya lagi, Mr. Bolratsing akan menceritakan tentang hal-hal yang berbau mistik dan horor. Selamat malam Mr. Bolratsing. Ada cerita apa lagi nih? Ya, selamat malam pemirsa. Jadi episode kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang saya alami ya. Itu temanya tentang seorang nenek lah ya, seorang ibu, seorang wanita yang usianya sudah cukup tua, sakit-sakitan, ya. Itu dia nggak bisa meninggal dunia. Ya, sakit-sakitan terus ya, karena ternyata dia memakai susuk. Oh, jadi grandma itu atau nenek itu sudah umur sangat tua. Sudah umur sangat tua, udah uzur banget, sakit-sakitan, luar biasa sakit-sakitannya. Ya, dia itu nggak bisa meninggal karena ternyata belakangan baru keluarganya tahu bahwa anaknya tahu bahwa ibunya itu punya susuk. Pakai susuk. Nah, susuk itu belum dicabut. Oh gitu. Karena itulah kemungkinan besar si ibu ini tidak bisa meninggal dunia. Oh, dasarnya itu ya. Seperti itu. Ya, setelah susuknya dicabut, ya ada orang pintar, ya Pak Ustadz sih waktu itu ya. Ya Pak Ustadz ya mencabut susuk itulah ya. Barulah beberapa hari kemudian si ibu ini bisa meninggal dunia dengan tenang. Oh, ibu ini, nenek tua ini sakit keras, yang super keras lah ya, udah koma lah ya, kasarnya sudah mati lah gitu ya. Karena sudah dia hidup memang, cuma dalam kondisi yang sangat menyedihkan lah ya. Menyedihkan sekali. Umurnya ya. juga udah 80 tahun lebih lah, udah tua. Oh, 90 tahun lah kira-kira ya. Ya seperti itulah, udah tua banget. Udah tua ya, jalan pun udah gak kuat ya kan. Nggak bisa jalan. Nggak bisa bangun apa-apa ya. Nggak bisa ya, di kursi roda. Kalau dia jalan tuh harus di kursi roda. Nggak bisa ya. Terus dia pipis juga. Udah nggak bisa lah ya. Keluar dengan sendirinya, ya. Buang air besar juga keluar dengan sendirinya. Jadi ya seperti itulah ya, memang anaknya itu kaya ya. Jadi tahun 2015 nih, saya di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, nah kita tinggal di sebuah perumahan. Nah, jadi dalam perumahan itu ada tetangga saya yang masuk ke dalam. Saya tinggal agak di luar. Nah, ini ada tetangga saya yang agak di dalam. Nah, menceritakan. Tetangganya si Pak Herman lah ya kita sebut ya. Pak Herman itu punya ibu ya, yang barusan saya ceritakan tadi. Ini ibunya Pak Herman. Ya, udah tua banget ya kan, dan dalam sakit-sakitan nggak bisa berdiri, selalu di kursi roda ya. Dan kalau dia pipis itu keluar dengan sendiri. Ya, dia buang air besar juga keluar dengan sendirinya. Kebetulan memang anaknya itu cukup berada lah ya. Jadi dia bisa memperkerjakan seorang suster untuk merawat ibunya. Ya. Nah, ini kenapa saya tahu ya, meskipun saya tetangga ya, sebetulnya yang paling tahu adalah security di perumahan itu. Gitu ya. Nah, jadi saya suka kadang-kadang kan kita warga kan suka ngopi di pos security. Ya, kita suka ngopi di pos security ya, dan satu perumahan kan tahu tentang ibu ini gitu loh, tentang ibunya Pak Herman ini yang udah tua sekali, udah uzur ya. Cuma ya masih hidup ya. Cuma dalam kondisi yang menyedihkan gitu ya. Ya, bisa nggak coba kita imajinasi ya. Kita hidup, usia kita udah tua sekali, udah 80 ke atas gitu ya. Zaman sekarang orang tahun berapa usia tuh sampai berapa sih? Ya kan? Sampai 80 tahun itu juga kan sudah bonus ya. Sudah karunia yang luar biasa ya. Kalau kita diberikan umur sampai 80 tahun ya. Ya, ini 80 tahun lebih lah. Ya kan? Kita hidup di usia segitu, ya kita di kursi roda terus, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan, terus sering ke
Ya sering ke dokter. kemungkinannya yang dibilang Abel Racing itu saya potong sebentar ya. Nah. Sampai anaknya kenapa ibu Nah. saya meninggal dunia Nah. pasti ada sebabnya kan. Nah, jadi si anaknya itu kan sering mengobati. Anaknya kan nggak kepingin ibunya meninggal Ya kan? pasti lah. Iya kan, meskipun usianya udah uzur, ya terus dalam keadaan sakit-sakitan, dalam keadaan nggak berdaya. Cuma ya sebagai anak ya kita juga nggak kepingin lah meskipun ibu kita seperti itu ya kita kepinginnya ya tetap inilah ya kita masih mampu kok merawat ibu kita kan. Kenapa enggak gitu loh, ya. Jadi si Pak Herman ini udah berupaya gitu loh untuk ibunya itu sehat kembali, tapi emang nggak bisa, memang kondisinya ya nggak bisa nggak bisa disembuhkan Dibuat gitu normal loh, kembali ya. iya kan. Nah terus sampai nanti si Pak Herman ini ya, saya juga kalau bagian ini kita nih tetangga nih nggak tahu persis ceritanya. Ya kita tetangga nggak tahu persis ceritanya sampai nanti di depan ya. Jadi Pak Borosing sering nongkrong-nongkrong gitu ya. Jadi ada cerita tetangga gitu ya. Betul. Udah urusan rumah tangga orang jadi tahu gitu ya. Betul. Kameramen itu apa namanya kalau bahasa gaulnya kameramen? Bahasa gaulnya apa? Pengen tahu urusan orang? Kepo ya gitu ya. Jadi kepo guys ya. Kepo itu sering terjadi di satu komplek gitu guys. Oke lanjut. Oke. Pak Kepo. Iya. Di depan lagi ya, di depan perumahan itu kan ada masjid perumahan. Ya. Nah, di masjid itu ada pemuka agama lah, ya kan, Pak Ustadz lah, ya kan. Nah, jadi suatu saat si Pak Ustadz ini ya berkunjung ke rumah itu ya. Pak Ustadz ini ya yang ngasih tahu ya, yang akhirnya tersebar lah satu perumahan tersebar. Kadang-kadang kan berita-berita kayak begini nggak bisa diumpetin gitu ya. Jadi si Pak Ustadz ini cerita sebetulnya si ibu ini ya itu kepinginnya meninggal. Dia juga nggak kepingin hidup dalam kondisi yang mengenaskan ya. Yang menyedihkan ya. Gitu ya. Nggak kepingin hidup dikasih hidup cuma kondisinya menyedihkan gitu loh. Ya mungkin ibu itu udah melihat dunia lah ya, udah cukup udah puas lah ya. Udah puas dia melihat dunia ya. gitu loh. Dia nggak kepingin di usianya sekarang ini dia dikasih penyakit yang diberikan kesengsaraan lah di dunia ya. Ya kan. Ternyata ibu itu punya susuk. Oh, jadi nggak mati ya. Nah ibu ini tadi sorry saya belum menambahkan, ibu ini nggak bisa ngomong. Oh, ya. gitu. Nah ibu ini nggak bisa ngomong. Ya, jadi dia nggak bisa bicara. Oke. Nah, jadi intinya adalah ibu ini punya susuk. Nah, jadi ya katanya ya karena susuk inilah yang membuat si ibu ini menderita. Nggak bisa meninggal juga. Menderita dan nggak bisa meninggal karena susuk itu. Jadi susuk itu harus dicabut terlebih dahulu. Oh, baru bisa meninggal dunia. Baru bisa meninggal dunia. Oh, gitu. Nah, seperti itu. Itu kisahnya ya. Nah, jadi ya singkat cerita si Pak Ustadz ini dia yang membantu Pak Herman ya untuk melakukan pencabutan susuk yang dipakai oleh sang ibu. Ibu tersebut, nenek Oke. tua itu ya. Iya. Iya. Nah, susuk itu dicabut atau tidak, ya kita nggak tahu lah ya. Oh, ya. Kita nggak melihat secara langsung ya. Oke, kan susuk itu kan apa sih, benda gaib juga kan ya. Ya, benda gaib yang nggak manusia normal kan kayak kita ini kan nggak bisa melihat benda gaib ya. Jadi intinya setelah susuk diambil, ya itu nggak sampai 1 mingguan ibu itu meninggal. Oh gitu ya. Ceritanya ya. Betul, ibu itu meninggal Setelah dan susuknya dicabut. setelah susuknya cabut sekitar 1 mingguan lah. Tersebut ya. Betul, ibunya meninggal dan menurut Pak Herman juga ibunya meninggal dalam keadaan yang menyenangkan lah. Artinya ya dalam keadaan normal lah, bukan dalam keadaan yang sakit gitu loh. Gitu ya. Oke Pak Mr. Borsin, saya tutup ya. Nah, ya silakan. Untuk religiusnya ya, supaya teman-teman di luar sana itu tahu ya. Nah, ini mungkin Bob teman-teman bisa boleh percaya, boleh enggak. Tapi susuk itu juga adalah sebuah legenda, sebuah mitos ya yang diyakini ada kebenarannya. Ya, kita itu katanya kalau kita baca lagi di Google itu siapa sih sebetulnya pemakai susuk? Ya, itu kebanyakan orang yang kepingin wibawanya itu
terasa sangat wibawa ya, atau wanita-wanita yang bekerja di malam hari ya, agar disukai oleh tamu-tamunya. Iya. Ya kan, kurang lebih sejenis pesugihan juga kali lah ya. Ya. Oke, saya tutup Silakan, ya, ya. Mr. Borat Singh. Teman-teman para pemirsa semua, saya sedikit ambil kesimpulan ya dari pembicaraan saya dengan Mr. Borat Singh dengan religius, dengan keagamaan. Waktu saya masih muda, wajah saya nggak ganteng nih ya. Bagaimana supaya orang itu mengatakan, you handsome banget, you ganteng banget. Saya pasang tusuk ya di bawah mata saya ini, susuk berlian, ya kan. Susuk berlian tuh lebih paten dari emas. Saya kedip mata begini, cewek lepek-lepek. Ya enggak? Saya pasang susuk juga di bibir saya, ya kan? Saya mengatakan I love you, dibalas sama cewek itu I love you too. Gitu ya. Jadi susuk itu adalah ada semacam iblis, ada jin, ya, ada kuasa-kuasa kegelapan. Jadi susuk itu sering dipakai pada manusia-manusia yang ingin jabatannya tinggi, pengen disukai oleh teman-temannya, istilahnya terutama kaum Hawa ya, kaum Hawa. Ya wajahnya biasa-biasa aja, dia pasang susuk di bibir. Halo, apa kabar sayang? Cowok itu langsung gimana ya? Hatinya langsung berdebar-debar rindu. Dipasang lagi di bawah matanya, kedip mata gini guys. Tempat kacamata gue nih guys. Langsung dibalas lagi dengan kedipan mata, ya kan? Tapinya via WA langsung kopi darat, ya kan? Langsung mengatakan I love you so much. Jadi yang dikatakan I love you so much itu bukan dianya, iblisnya yang mengatakan I love you so much. Dan cowok itu disihir, gitu kan? Wis kelihatannya kayak permaisuri, kayak angel-angel, nggak taunya black angel. Gitu guys, jadi mata kamu ditutupi ya oleh susuk itu. Nah, waktu berjalan ya, berjalan ke depan nih jamnya, jam berputar ke depan, bukan jam putar ke belakang, ke depan. Artinya kamu pasti tua, pasti keriput, pasti jelek. Nah, sudah tua 90 tahun, 100 tahun, penyakitan, mau mati nggak bisa, ya kan? Bumi aja tuh nggak mau nerima guys kalau pasang susuk gitu. Udah digali 2x1 manjang lagi ya, nyempit lagi, buminya nggak terima karena di tubuh kamu ada iblisnya, ada setannya. Nah, supaya bumi itu menerima bagaimana? Ya susuk itu harus dicabut. Ya, dicabut dulu dari tubuh kamu sehingga bumi pun mau menerima tentang matinya kamu. Dan Allah pun nggak suka pada orang-orang yang pasang susuk ya. Itu Allah yang lebih tahu. Saya nggak bisa menghakimi, kata hak itu Allah yang lebih tahu. Tapi kalau menurut agama, orang yang pakai ilmu kegelapan biasanya ya itu matinya sangat susah, matinya menderita, ya kan? Nggak bisa ngomong, hanya bahasa tubuh. Nah, banyak manusia di luar sana nggak ngerti bahasa tubuh ya, hanya para ulama, para kiai yang mengerti indera keenam, yang bisa dia ternyata pasang susuk sehingga susuk itu dicabut dengan doa-doa ayat suci Al-Quran ya, sehingga susuk itu keluar, baru bumi bisa menerimanya. Pesan saya, pesan moral saya, pesan akhlak saya, pesan hal-hal yang berbau religius, jangan melakukan pasang susuk dalam keadaan apapun juga. Karena itu perbuatan yang sangat dibenci sama Allah SWT. Dan perbuatan itu arti tidak percaya diri. Percaya dirilah sangat tinggi, ya kan? Sehingga kalau itu jodoh kamu, ya itu pasangan hidup kamu, bagaimanapun juga kamu akan menyatu. Jadi berusahalah dengan hidup apa adanya. Jangan bersekutu dengan susuk-susuk atau iblis-iblis. Terima kasih banyak teman-teman di luar sana. Wassalamualaikum. Bye. See you.